Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dosen pembimbing saya, Ibu Kustari SIP MPA, dan Ibu Rozidatina Putri Hanida SIP MPA. Baik, perkenalkan nama saya Ratu Kaisa dengan NIM 2210842028. Izinkan saya untuk membahas hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat dalam Pembayaran Pajak Melalui Aplikasi Signal Samsat Digital Nasional pada Kantor Samsat Kota Padang. Yang pertama, latar belakang. Pelayanan publik merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Selanjutnya, adanya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dan salah satu bentuk nyata dari transformasi pelayanan publik berbasis digital ini adalah hadirnya aplikasi Samsat Digital Nasional yang penerapan aplikasi ini didasarkan pada ketetapan dan surat keputusan Kapolri, yaitu keputusan garing 12 garing 20 garing 7 garing 2021 tentang penyelenggaraan sistem pengesahan STNK secara elektronik serta surat tugas garing 2119 garing 10 garing niat 1.2 garing 2021 tentang percepatan penerapan aplikasi Signal tahap 2. Selanjutnya, untuk aplikasi Signal Samsat Digital Nasional merupakan pengembangan dan perbaikan dari aplikasi sebelumnya, yaitu aplikasi Samsat Online Nasional atau Samolnas, yang dinonaktifkan pada tahun 2020 dan pada tahun 2021, Korlantas Polri resmi meluncurkan aplikasi Signal. Aplikasi Signal ini dirancang dan diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan secara online tanpa harus datang langsung ke kantor Samsat. Sumatera Barat merupakan salah satu pelaksana dari aplikasi ini. Berikut saya tampilkan grafik pengguna aplikasi Signal di Sumatera Barat pada tahun 2020 sampai tahun 2024 per Oktober. Selanjutnya, di sini saya juga menampilkan tabel jumlah pengguna aplikasi di 19 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 sampai tahun 2025. Dapat dilihat Kota Padang merupakan pengguna terbanyak dan semakin meningkat setiap tahunnya, yaitu dari 9.072 sampai 11.869. Meskipun Kota Padang memiliki jumlah kendaraan bermotor tertinggi di Sumatera Barat, yaitu sebanyak 944.397 unit, penggunaan aplikasi ini masih tergolong rendah karena masyarakat masih banyak yang memilih untuk membayar langsung ke kantor Samsat. Selanjutnya, fenomena yang pertama adalah permasalahan sistem aplikasi yang mana aplikasi ini sering dikeluhkan oleh pengguna, yaitu aplikasi yang sering error saat ingin proses pendaftaran, login, dan transaksi pembayaran PKB hingga verifikasi wajah yang dinilai cukup sulit oleh sebagian masyarakat. Yang kedua yaitu rating aplikasi yang rendah. Rating aplikasi Signal di App Store dan Play Store masih tergolong rendah, yaitu hanya sebesar 1,5 dari total 7.765 penilaian pengguna. Sebagian besar pengguna memberikan rating bintang 1, menunjukkan masih banyak keluhan ketidakpuasan terhadap kinerja aplikasi. Yang ketiga yaitu kurang responsif. Fitur pengaduan pada aplikasi Signal dinilai masih kurang responsif dalam menangani laporan dan keluhan pengguna terkait kendala yang dialami saat menggunakan aplikasi. Selanjutnya, untuk rumusan masalah, yang pertama adalah bagaimana kualitas pelayanan pembayaran pajak melalui aplikasi Signal pada kantor Samsat Kota Padang. Yang kedua, yaitu bagaimana kepuasan masyarakat dalam pembayaran pajak melalui aplikasi Signal pada kantor Samsat Kota Padang. Yang ketiga, yaitu bagaimana pengaruh antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat dalam pembayaran pajak melalui aplikasi Signal pada kantor Samsat Kota Padang. Selanjutnya, untuk studi penelitian yang relevan, saya menggunakan 5 penelitian. Yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Siska Rafita Nuri dan kawan-kawan pada tahun 2022 yang berjudul analisis tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor berbasis aplikasi Signal di kantor Samsat Kota Tanjung Pinang. Yang kedua yaitu penelitian dilakukan oleh Wirizian Fadila, Vika Fania Ayu Melani, Jihan Anfiska, Deden Arianti, dan Ramadona Fitri Helmi pada tahun 2024 yang berjudul Analisis Efektivitas Penerapan Aplikasi Signal dalam Peningkatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Berbasis Digital di UPTD Samsat Padang. Yang ketiga, penelitian dilakukan oleh Karina Triosanti, Dewi Fitrotul, Stevi Nova, Anang Sugeng, dan Dwi Iriani pada tahun 2024 yang berjudul
Dampak penerapan aplikasi layanan sinyal terhadap pelayanan pajak kendaraan bermotor di Tulungagung. Yang keempat, penelitian dilakukan oleh Sivanka Davaranti dan kawan-kawan pada tahun 2023 yang berjudul Inovasi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor melalui Aplikasi Sinyal di UPTD Kantor Samsat Balaraja Kabupaten Tangerang. Yang kelima itu penelitian dilakukan oleh Teresa Amanda Lubis dan Wiro Octavius Ginting pada tahun 2024 yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat dalam penggunaan aplikasi identitas kependudukan digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan. Selanjutnya untuk teori pada variabel kualitas pelayanan, saya menggunakan teori dari Zeta tahun 1990 yang memiliki 5 indikator utama. Yang pertama ada tangible, reliability, responsiveness, empathy, dan assurance. Lalu untuk keputusan masyarakat, saya menggunakan teori dari Zeta tahun 2018 yang memiliki 3 indikator. Yang pertama adalah product quality, service quality, dan price. Selanjutnya untuk skema pemikiran, untuk definisi konsep yang pertama adalah kualitas pelayanan merupakan tingkat kesesuaian antara pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan standar yang telah ditetapkan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua itu kepuasan masyarakat merupakan bentuk respon atau perasaan yang timbul setelah masyarakat menerima pelayanan publik dan menilai apakah pelayanan ini sesuai dengan harapan mereka. Yang ketiga itu grand theory menurut Valery Ezeta menyatakan bahwa kepuasan pelanggan atau pengguna dipengaruhi oleh kualitas produk atau jasa, kualitas layanan, dan harga. Lalu Hardiansyah juga menjelaskan dalam bukunya berjudul Kualitas Pelayanan Publik, pelayanan dapat dikatakan berkualitas atau memuaskan apabila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna masyarakat tidak dan harapan masyarakat sebagai pengguna aplikasi. Apabila sebagai pengguna masyarakat tidak puas terhadap pelayanan yang didapatkan, maka pelayanan tersebut dapat dipastikan tidak berkualitas atau tidak efisien. Selanjutnya definisi operasional. Selanjutnya metode penelitian saya menggunakan metode kuantitatif, populasi dan sampel. Populasi saya menggunakan populasi pengguna aplikasinya pada tahun 2025 yang berjumlah 11.869. Untuk sampel saya mendapatkan 100 sampel dengan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat capaian kesalahan 10% dan menggunakan teknik simple random sampling. Lalu untuk variabel jenis dan sumber data saya menggunakan dua variabel, pertama adalah variabel independen dan variabel dependen. Untuk data saya menggunakan data ordinal dalam bentuk skala Likert, lalu untuk data saya menggunakan data primer dalam bentuk kuesioner, dan data sekunder dalam bentuk dokumen pendukung. Lalu untuk teknik pengumpulan data saya menggunakan kuesioner dengan 30 item pernyataan, lalu untuk uji validitas 30 item pernyataan dinyatakan valid karena lebih besar dari 0,3, saya menggunakan product moment person, lalu untuk uji reliabilitas dapatkan nilai variabel X sebesar 0,926 dan 0,934 untuk variabel Y, yang mana dinyatakan reliable karena lebih besar dari 0,6. Selanjutnya untuk teknik analisis data, saya menggunakan dua statistik, yaitu statistik deskriptif dengan menggunakan tingkat capaian responden dan statistik inferensial dengan menggunakan teknik korelasi Kendall-Stau. Lalu hipotesis, saya menggunakan dua hipotesis. Yang pertama adalah hipotesis alternatif, terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat dalam pembayaran pajak melalui aplikasi Signal pada kantor Samsat Kota Padang. Lalu hipotesis 0, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat dalam pembayaran pajak melalui aplikasi Signal pada kantor Samsat Kota Padang. Selanjutnya, lokasi penelitian. Penelitian ini berlokasi di kantor Samsat Kota Padang yang terletak Jalan Asahan nomor 2 Rimbo Kalong, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya, untuk temuan dan analisis data, yang pertama adalah karakteristik responden. Untuk karakteristik jenis kelamin, responden perempuan lebih mendominasi dengan persentase sebesar 62%, sedangkan responden laki-laki sebesar 38%. Lalu untuk karakteristik berdasarkan umur, pengguna aplikasi Signal sebagian besar berumur 21-30 tahun dengan persentase 47%. Lalu untuk responden dengan jenis pekerjaan lainnya seperti P3K, honorer, atau yang lainnya, menjadi kelompok pengguna terbanyak dalam penelitian ini dengan persentase 27%. Lalu untuk komposisi responden berdasarkan pendidikan, sebagian besar responden memiliki latar belakang pendidikan S1 atau S2 sebanyak 64%. Lalu statistik deskriptif untuk variabel X, yaitu variabel kualitas pelayanan, didapatkan rata-rata skor yang diperoleh pada setiap indikator adalah sebesar 4 dengan nilai tingkat capaian responden sebesar 79,2 dengan kategori cukup baik. Selanjutnya untuk statistik deskriptif variabel kepuasan masyarakat, rata-rata skor yang diperoleh pada setiap indikator adalah sebesar 4,1 dengan nilai tingkat capaian responden sebesar 81,2 dengan kategori baik.
Selanjutnya untuk statistik statistik inferensial didapatkan nilai korelasi dengan R tabel yang mana lebih besar dari R tabel yaitu 0,794 lebih besar dari 0,1654 maka dinyatakan bernilai positif dan hipotesis alternatif diterima. Hubungan variabel X dan Y juga memperoleh kategori kuat karena berada pada angka 0,60 sampai 0,799. Lalu untuk nilai signifikansi sebesar 0,001. Selanjutnya, untuk uji regresi linear sederhana, nilai konstanta sebesar 3,181 ini dapat diartikan bahwa nilai konsistensi variabel kepuasan masyarakat adalah 3,181 apabila variabel kualitas pelayanan dianggap tetap. Untuk nilai koefisien regresi adalah 0,401 yang bernilai positif, yang artinya apabila kualitas pelayanan meningkat, maka kepuasan juga akan mengalami peningkatan. Lalu untuk uji signifikansi menunjukkan nilai sig sebesar 0,001 yang mana lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar 0,05, maka variabel X memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y dalam pembayaran pajak melalui aplikasi signal pada konsumsi Kota Padang atau dengan kata lain hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Selanjutnya, koefisien determinasi hipotesis alternatif diterima dengan kualitas pelayanan dalam pembayaran pajak melalui aplikasi Signal secara positif dan signifikan mempengaruhi kepuasan masyarakat pada kantor Samsat Kota Padang sebesar 80,5%. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Yang pertama adalah kualitas pelayanan aplikasi Signal dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Kota Padang berada pada kategori cukup baik dengan nilai TCR sebesar 79,2. Masih terdapat beberapa indikator yang perlu mendapat perhatian dan perlu adanya perbaikan, yaitu indikator responsif, empati, dan assurance. Lalu untuk kepuasan masyarakat dalam layanan pembayaran pajak melalui aplikasi ini berada pada kategori cukup baik dengan nilai TCR sebesar 81,2. Namun kepuasan tersebut belum berada pada tingkat sangat baik karena terdapat indikator product quality yang masih berada pada kategori cukup baik. Yang ketiga itu berdasarkan hasil uji inferensial, kualitas pelayanan memiliki hubungan yang signifikan terhadap kepuasan masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi Signal. Ini semakin diperkuat dengan hasil uji regresi linear sederhana yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat. Dengan demikian, hipotesis alternatif diterima dan hipotesis nol ditolak. Dan untuk saran, yang pertama adalah bagi kantor Samsat Kota Padang diharapkan dapat semakin memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan melalui aplikasi baik secara online maupun secara offline, terutama untuk aspek responsif. Lalu yang kedua itu pengelola aplikasi Signal disarankan untuk terus melakukan peningkatan terhadap pelayanan aplikasi, terutama pada kualitas fitur atau penambahan fitur-fitur yang semakin membantu pengguna aplikasi. Berdasarkan pernyataan dari beberapa responden dan masukan dari responden, mereka sangat berharap agar aplikasi ini juga dapat memberikan pelayanan lain seperti penggantian plat nomor kendaraan dan juga untuk plat kendaraan yang bukan nama sendiri bisa ditambahkan dan dibayar melalui aplikasi. Yang ketiga yaitu untuk penelitian selanjutnya yang mungkin juga akan membahas tentang kualitas pelayanan aplikasi Signal terhadap kepuasan masyarakat dalam pembayaran pajak diharapkan dapat menambahkan variabel lain yang berpotensi mempengaruhi kepuasan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.